materi akan disampaikan oleh teman kami terkait tentang peranan pendidikan di era atau di zaman 4.0 ini. Oke. Sebelum kami atau narasumbernya memaparkan, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan siapa saja sih dosen-dosen ataupun yang tim yang ikut melakukan kegiatan di sini. Saya sendiri moderatornya adalah saya Mindo Sinambela, saya orang Batak. Saya dosen di STKIP itu mengajar di Prodi Pendidikan Matematika. Nanti ada teman saya yang sebagai narasumber, ada Ibu Marlince mungkin bisa berdiri. Nanti ada Ibu Marlince ini juga adalah dari Prodi Matematika. Oke, berikutnya nanti ada Bapak Andinus, mungkin beliau bisa berdiri. Ini Ibu ini dari Prodi Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Inggris. Oke, berikutnya ada Pak Napius ya. Oke, mungkin Bapak sudah kenal, beliau berasal dari program studi Pendidikan Bahasa Inggris. Yang terakhir ada Bapak mungkin kenal Bapak Manase Halitopo, beliau dari program studi Pendidikan Bahasa Inggris juga. Oke, kami ada 6 orang yang datang ke sini untuk melakukan kegiatan ini adalah salah satu tugas dan tanggung jawab kami sebagai dosen melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kami tidak hanya duduk manis di kampus, hanya mengajar mahasiswa, tapi kami juga perlu melihat situasi kondisi, bersosialisasi, bisa baku tanya, baku sharing dengan orang-orang yang masyarakat umum terkait tentang seperti apa, karena kami bergerak dalam dunia pendidikan, maka kami berbicara tentang pendidikan. Okay. Demikian kami perkenalan kami tanpa membuang waktu kita karena ini juga sudah agak siangan. Mungkin nanti narasumber kita akan membangun. Jadi mama, bapak, anak kita masih sama-sama. Jadi kita anak-anak masih ada. Ya itu tentang anak. Kemudian yang berikut ini kita mau lihat tentang berkaitan dengan pendidikan Islam itu adalah tanggung jawab orang tua. Jadi kita sudah bergerak sebagai orang tua, ada tanggung jawab. Di sini tanggung jawab yang kami buat di sini yang paling penting pertama itu adalah untuk kebutuhan hidup. Kebutuhan itu orang biasa bilang tuh sandang, pangan, papan. Jadi sandang itu pakaian. Jadi orang tua punya hari-hari yang kita orang tua biasa buat ini biasanya tuh berusaha supaya kita menutupi kebutuhan hari-hari itu mulai dari sandang, pakaian, pangan itu berkaitan dengan makanan. Setiap hari kita kerja nih yang penting anak saya harus makan hari ini. Itu kita orang tua punya prinsip. Biar mama dan papa tuh sudah yang masih akan tuh tidak apa-apa, kamu anak-anak penting. Saya punya anak 7. Saya punya anak 7 orang. Lokal, bulog atau budaya daerah itu yang kita sedikit sampaikan. Budaya daerah atau muatan lokal budaya daerah itu sangat menentukan kami orang Papua. Tadi salah satu bagian yang harus kami dosen-dosen lakukan dari Tridharma perguruan tinggi. Jadi selain mengajar, kami juga ada penelitian dan salah satunya pengabdian. Di mana hari ini kami melakukan pengabdian khusus di pos penelitian di Siloam, Sinak Mawamena. Jadi di sini kami datang dengan tema yang kami bawakan yaitu sosialisasi peran dan tanggung jawab orang tua terhadap khusus untuk pendidikan kepada di zaman era 4G. Jadi dengan adanya perkembangan internet jaringan yang sedang meluas, bagaimana kita menuntut diajak orang tua kita untuk kita sebagai orang tua punya peran, sehingga kita punya anak-anak itu tidak menggunakan alat-alat ini salah, tetapi boleh menggunakan wadah
internet ini yang di dalam APD 4G ini bisa digunakan untuk kemajuan pendidikan. Jadi kita punya peran orang tua tetap ada di dalam mendukung anak-anak dengan mempertimbangkan semua perkembangan. Kalau kita tidak sekarang dengan adanya perkembangan pemekaran dan lain-lain ke depan ini nanti banyak sekali membutuhkan manusia-manusia yang siap untuk mengabdi. Jadi khusus itu semua bisa tercapai kalau pendidikan itu dia berjalan dengan sangat baik. Jadi salah satunya itu yang memegang kunci dari keberhasilan pendidikan adalah orang tua. Orang tua di sini baik mama, papa ataupun kita di daerah sini itu kita hidup berkeluarga, di mana om ataupun yang berperan sebagai orang tua itu dia mempunyai tanggung jawab yang besar demi keberhasilan. Jadi seperti itu kami datang dengan apa adanya kami dan terima kasih kepada gereja di sini, jemaat yang sudah menerima kami. Ke depan kami akan tetap melakukan terus kerjasama. Mungkin yang kalau hari ini sebatas orang tua, ke depan mungkin kami akan terus melakukan kerjasama lagi untuk anak-anak, PAUD ataupun untuk pemuda-pemudi. Jadi itu yang mampu kami kerjakan dari STKIP Abdi Wacana Wamena di dalam pengabdian kepada masyarakat.